Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita pada setiap hari di sore hari, kitab Umdatul Ahkam, yaitu kitab yang membahas tentang hadis-hadis fikih Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ahkam. Baiklah, melalui kajian online ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebelum kita memulai. Kepada Riki yang sekarang bertugas di Melabuh, sebutkan nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutkan nama sahabat hadis yang telah kita baca di sore hari kemarin. Ini pertanyaan kepada saudara Riki. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah kepada abang saya, Bang Teguh. Tolong sebutkan lafaz hadisnya secara makna yang telah kita pelajari kemarin. Pertanyaan yang ketiga adalah kepada Bapak Polisi yang bertugas di Polres Nagan Raya yang bernama Iqbal. Ya, siapa saja yang meriwayatkan hadis tersebut dari para imam? Ini 3 pertanyaan yang hendaknya dijawab. Ya, kalau tidak awas. Ya. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita pada sore hari berbagai ini. Kita masih di dalam hadis yang pertama. Maka pada akhir pertemuan kita di majelis yang kedua atau yang ketiga dari pelajaran ini kita telah menyebutkan beberapa faedah yang berakhir tentang permasalahan niat, bahwa niat itu tidak dilafatkan, ya, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa niat ketika melakukan salat adalah dilafatkan. Telah kita sebutkan beberapa alasan dan dalil bahwa niat itu tidak diucapkan secara dalil sunnah dan secara logika. Ada pun orang-orang yang melafatkan niat, yang mereka beralasan ini pendapat Imam Syafi'i, yang sebenarnya itu bukanlah pendapat Imam Syafi'i, tetapi pendapat seorang ulama dalam mazhab Syafi'i yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi. Itu pun karena dia salah di dalam memahami ucapan Al-Imam Syafi'i yang dia pahami, bahwa Imam Syafi'i berpendapat untuk dilafatkan niat, maka diterangkan oleh Imam Nawawi bahwa pemahaman itu adalah pemahaman yang keliru, bahwa yang diinginkan oleh Al-Imam Syafi'i dengan pelafatan adalah melafatkan takbir ketika sholat. Maka pada kesempatan kali ini, pada majelis yang keempat ini, kita lanjutkan penyebutan beberapa faedah dari hadis ini. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa hijrah merupakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seseorang hendaknya menjaga niat di dalamnya. Hukum-hukum hijrah sebenarnya ada pembahasan tersendiri di dalam bab-babnya. Secara garis besar, hijrah itu yang wajib pada setiap mukmin dimanapun dia berada dan kapanpun tidak akan pernah terputus hijrah tersebut hingga tegaknya hari kiamat, adalah hijrah meninggalkan maksiat kepada Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhajiru man hajara ma'siyatallah wal mujahidu man jahada nafsahu ala ta'atillah." Pelaku hijrah yang sebenarnya adalah orang yang hijrah meninggalkan sebuah maksiat kepada Allah, dan pelaku jihad yang sebenarnya adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk melaksanakan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menukilkan sebuah faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid di dalam kitabnya Ihkamul Ahkam. Beliau menyebutkan, saya langsung dengan bahasa Indonesia untuk menghematkan waktu, bahwa hijrah itu ada beberapa macam. Yang pertama, hijrah di dalam Islam di dalam Islam itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah hijrah para sahabat Nabi ke negeri Habasyah. Apa itu Habasyah? Habasyah adalah Ethiopia. Para ulama menyatakan bahwa penamaan Ethiopia ini sebenarnya adalah hasil jajahan orang-orang non-muslim terhadap kaum muslimin yang ada di Habasyah. Maka hendaknya kita jaga nama yang itu bukan nama penjajahan, yaitu Habasyah. Adapun Ethiopia adalah penamaan setelah dikuasai dan diperangi oleh mereka non-muslim, bila saya tidak keliru adalah Prancis. Maka kata para ulama, lebih baik kita sebutkan Habasyah, kecuali memang harus kita sebutkan Ethiopia, manakala ada yang tidak tahu yang diinginkan dari Habasyah adalah Ethiopia. Dan dari Ethiopia ini, dari Habasyah ini juga ada sahabat-sahabat Nabi, di antaranya Bilal ibnu Abi Rabah.
seorang muadzin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk masuk Islam di awal-awal Islam, yang lantas beliau ditangkap oleh kaum musyrikin karena beliau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau disiksa habis-habisan oleh mereka sampai-sampai baju-baju beliau dibuka dan beliau dibakar dengan dibawa di padang pasir, beliau dibakar di bawah matahari, diletakkan besi di badannya, lantas ditidurkan di panasnya padang pasir. Ini Bilal ibnu Abi Rabah. Oleh karena itu, memang agama ini tidak mengenal kulit dan tidak mengenal agama. Yang membuat kita berbeda adalah keimanan dan takwa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Wahai segenap manusia, kami telah menciptakan kalian laki-laki dan wanita, membuat kalian berkabilah-kabilah dan bersuku-suku agar kalian saling berkenalan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Walaupun mereka Habasyah, orang yang sangat hitam, aspal pun kalah. Kalau ketawa hanya gigi yang bisa dilihat, itu pun kalau dia ada sikat gigi. Nah, hijrah yang pertama dalam Islam, model hijrah adalah hijrah para sahabat ke negeri Habasyah dari Mekah. Ya, kepada tatkala kafir Quraisy telah menyiksa dan mengganggu para sahabat, maka sebagian mereka yang lemah, ya, yang mampu diganggu oleh para kufar Quraisy, mereka diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah ke Habasyah. Waktu itu Habasyah dikuasai oleh kerajaan Nasara. Macam hijrah yang kedua adalah hijrah dari Mekah ke Madinah yang dilakukan oleh Pak Nabi dan Abu Bakar, kemudian setelah itu dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang ma'ruf bagi kita. Macam hijrah yang ketiga adalah hijrahnya beberapa kabilah Arab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mempelajari syariat Islam. Lantas mereka kembali ke tempatnya masing-masing, ke tempat mereka, mengajarkan kaum mereka apa yang telah mereka pelajari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kampung-kampung mereka. Ya, tidak apakah dari Mekah ataukah dari kampung-kampung yang ada di sekitar Madinah. Macam hijrah yang keempat adalah hijrah para sahabat yang masuk Islam, yang telah masuk Islam, mereka berada di Mekah, mereka pergi ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, kemudian mereka kembali lagi ke Mekah untuk mengambil ilmu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, pengorbanan yang luar biasa. Sedangkan macam hijrah yang kelima adalah hijrah dari perkara yang Allah haramkan alias meninggalkan atau menjauhinya. Contohnya salah satunya rokok, kawat las. Itu perlu kita tegakkan hijrah yang sangat kuat dari kawat las tersebut. Kawat las, wa ma adraka ma kawat las. Tahukah Anda apa itu kawat las? Yaitu rokok, ya, yang pelakunya telah membunuh dirinya sedikit demi sedikit dan telah menghancurkan harta bendanya, yang pelakunya divonis oleh Allah adalah saudara-saudara setan. Allah berfirman, "Wala tubazzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Jangan kalian melakukan mubazir, karena orang-orang yang melakukan mubazir itu adalah saudara-saudara setan. Ya, adalah saudara-saudara setan. Mubazir itu adalah melakukan perkara, mengeluarkan harta kepada hal yang Allah haramkan walaupun sedikit. Nah, rokok sesuatu yang Allah haramkan karena dia membahayakan manusia, dan telah kita bahas secara ilmiah tentang dalil-dalil Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan secara logika tentang haramnya rokok. Ya, maka walaupun dia beralasan tok riba, cuma satu batang satu hari, cuma 1.000, 2.000, tetap dikatakan mubazir. Maka kalau dia tetap melakukannya, dia adalah saudara setan. Ini vonis dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra. Maka perlu kita hijrah dari kawat las ini, ya. Oh, berat Ustaz. Ya, kalau saya buang sampai bibir saya pecah-pecah. Apa beratnya membuang rokok? Apakah rokok itu beratnya 20 kilo? Kalau kita ingin membuangnya harus kita panggil tetangga sebanyak 20 orang untuk mengangkatnya? Jawabannya tidak. Sangat ringan. Hanya kita mau mencabut dari kawat las tersebut dari bibir dengan mengucapkan Bismillah lillahi ta'ala. Kemudian dibuang. Kali. Ya, ini faedah yang berikut. Faedah yang berikutnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan niat yang sempurna di dalam melakukan suatu ibadah adalah manakala terkumpulkan padanya 3 perkara. Yang pertama, berniat untuk beribadah, sehingga membedakan dia dari adat. Kalau dia hanya melakukan karena manusia sudah melakukannya, ini tidak mendapatkan pahala. Yang kedua, berniat hanya karena Allah. Dia melakukannya karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang ketiga dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah niat yang sempurna ketika melakukan sebuah ibadah, yaitu manakala terkumpul padanya 3 perkara: berniat melakukan ibadah, berniat hanya karena Allah, dan berniat ini sebagai bentuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tetaplah pemirsa bersama kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.